Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nini Putri dengan nomor induk mahasiswa 15036-275, izin mempresentasikan tugas strategi media pembelajaran yang diampu oleh Pak Dr. Yan Atur, MPD, dengan judul Analisis Strategi dan Model Pembelajaran dalam Mata Pembelajaran Mekanika Teknik di SMK. Ya, sebelumnya ini adalah table of content dari presentasi yang saya buat. Yang pertama adalah sekolah menengah kejuruan, kemudian ada salah satu jurusan di SMK, kemudian mata pelajaran yang dibahas, lalu kompetensi dasar mata pelajaran, kemudian proses kegiatan pembelajaran, serta strategi pembelajaran yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan atau SMK merupakan salah satu bentuk pendidikan formal yang khusus tertuju pada salah satu program yang dipilih. Menurut Smith-Switch Act, bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan khusus yang program-programnya dipilih untuk siapapun yang tertarik untuk mempersiapkan diri bekerja sendiri atau bekerja sebagai bagian dari sebuah kelompok. Sekolah ini lebih mempersiapkan seseorang agar mampu bekerja dalam suatu bidang secara spesifik. Dapat dilihat seperti dalam gambar, murid-murid lebih fokus pada bidang yang digeluti mereka. Yang kedua, mengenai salah satu jurusan dalam sekolah kejuruan atau SMK, di sini saya mengambil jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau DPIB. DPIB atau jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan merupakan jurusan dari bidang keahlian teknologi dan rekayasa dan program keahlian teknik konstruksi dan properti. Dengan tujuan setelah lulus, yaitu siswa jurusan DPIB menjadi drafter, quantity surveyor, quantity control, konsultan perencana, serta desainer bangunan yang Kemudian saya akan menjelaskan salah satu mata pelajaran yang ada di jurusan DPIB, yaitu pelajaran mekanika teknik. Mekanika teknik adalah mata pelajaran yang mempelajari perilaku struktur terhadap beban yang bekerja pada suatu benda atau konstruksi. Menurut Prof. Dyokussu Cahyo, dalam mekanika teknik akan mempelajari konstruksi sebuah bangunan, baik dari bagian konstruksinya maupun perhitungan konstruksinya. Mekanika teknik mencakup materi elemen struktur, faktor yang mempengaruhi bangunan, macam gaya, penyusun gaya analisis balok sederhana, hingga tegangan dan tekanan. Ya, di sini ada macam-macam kompetensi dasar dalam mata pelajaran mekanika teknik. Yang pertama adalah memahami elemen-elemen struktur, lalu memahami faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembangunan, lalu ada memahami macam-macam gaya dalam struktur bangunan, menerapkan cara menyusun gaya dalam struktur bangunan, menganalisis gaya-gaya dalam, yaitu momen, geser, dan normal pada sebuah struktur bangunan, lalu menganalisis keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana, menganalisis gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana, menganalisis tegangan-tegangan yang terjadi pada balok, serta terakhir mengevaluasi kekuatan balok sederhana berdasarkan tegangan yang terjadi. Di sini saya mengambil salah satu kompetensi dasar dalam mekanika teknik, yaitu memahami faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembangunan. Indikator dalam kompetensi dasar ini adalah mengklasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria pembangunan. Dalam kompetensi dasar tersebut, siswa diminta untuk mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan. Kompetensi tersebut masuk ke dalam level kognitif C4, yang merupakan kemampuan dalam menganalisis. Kemudian saya akan menjelaskan dalam proses kegiatan pembelajaran mata pelajaran mekanika teknik ini. Proses pembelajaran dalam mata pembelajaran ini bersumber dari guru yang memaparkan suatu struktur bangunan, lalu kemudian siswa menganalisis faktor pembangunan yang ada. Model kegiatan pembelajaran seperti ini masih termasuk dalam metode pembelajaran konvensional, di mana guru menerangkan sementara murid hanya diam, pasif mendengarkan tanpa adanya diskusi. Dalam hal ini disebut passive learning.
Ya, dalam metode pembelajaran konvensional yang dalam hal ini adalah passive learning, siswa menjadi tidak kreatif dalam pembelajaran. Tidak ada diskusi yang berjalan antara murid dan guru, membuat siswa mau tidak mau mengikuti arahan pembelajaran guru, walau tidak sesuai dengan metode pembelajaran tiap siswa. Menurut Marwan Syafi'i dan Juniman Silalahi pada tahun 2018, model pembelajaran konvensional sebagai model utama bukan berarti tidak cocok untuk digunakan, tetapi model pembelajaran tersebut yang mendominasi kebanyakan menyebabkan siswa merasa bosan, jenuh, menurunnya semangat belajar, dan tidak ada keterkaitan antara sesama siswa untuk melaksanakan proses belajar. Iya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai saran strategi pembelajaran yang dapat diterapkan. Salah satu strategi pembelajaran yang baik adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang baik juga. Maka dari itu, pembelajaran mekanika teknik dalam kompetensi dasar tersebut harus menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, namun tidak menghilangkan semangat dalam proses belajar mengajar. Di sini saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Menurut Syafi'i, problem-based learning adalah model pembelajaran yang mencirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan. Metode ini tidak seperti metode pembelajaran konvensional, namun metode ini membuat siswa diberikan kajian masalah yang kemudian siswa tersebut menganalisis permasalahan yang ada melalui eksperimen atau kajian ilmiah. Dalam mata pelajaran mekanika teknik ini, indikator mengenai faktor pembangunan dan faktor desain suatu bangunan, siswa dapat turun langsung ke lapangan untuk menganalisis sebuah bangunan secara langsung. Siswa dapat melakukan eksperimen dalam perhitungan, lalu membuat sebuah kajian ilmiah yang berkaitan dengan hal tersebut. Iya, bisa dilihat dalam gambar yang ada. Dalam metode ini, siswa tidak hanya duduk diam mendengarkan guru menjelaskan materi, namun bergerak untuk mencari penyelesaian definitif, baik secara individu maupun kelompok. Iya, metode pembelajaran yang kedua yang saya deskripsikan adalah metode collaborative learning, tipe Jigsaw. Collaborative learning adalah proses belajar kelompok yang setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Ya, menurut Huda, dalam buku model-model pengajaran dan pembelajaran, model pembelajaran Jigsaw merupakan model pembelajaran di mana siswa bekerja kelompok selama 2 kali, yakni dalam kelompok mereka sendiri dan dalam kelompok ahli. Pada kelompok ahli, mereka mendiskusikan mengenai materi yang sama. Setelah itu, kembali ke kelompok mereka sendiri untuk menjelaskan bagiannya masing-masing kepada teman-teman kelompoknya. Setelah itu, agar siswa memahami keseluruhan materi, guru memberikan tes secara menyeluruh. Siswa mengerjakan sendiri-sendiri tanpa bantuan siapapun. Skor yang diperoleh dari setiap anggota dan hasil tes akan menentukan skor yang diperoleh oleh kelompok mereka. Ya, kesimpulan yang saya dapat dari presentasi yang saya buat ini, kedua model pembelajaran ini dapat diimplementasikan dalam mata pelajaran mekanika teknik kompetensi dasar, menganalisis faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan sebagai ganti model pembelajaran konvensional. Kedua metode pembelajaran ini memiliki banyak kelebihan jika diaplikasikan, seperti guru yang tidak perlu lagi menerangkan materi panjang lebar dan murid yang tidak bosan serta cepat memahami pelajaran. Ya, sekian presentasi yang saya buat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.